Berlatar di sebuah perbukitan Afrika. Kisah akan berfokus pada dua orang tentara Amerika bernama Mike dan Tommy, yang mana mereka berdua adalah pasangan regu sniper yang sedang melakukan sebuah misi pembunuhan terhadap seorang intelijen, dan ternyata sudah lebih dari 13 bulan waktu mereka melewati untuk melakukan pengintaian ini. Tak lama kemudian sang buruan yang dinantinya pun akhirnya muncul dari kejauhan mendekati lokasi persembunyiannya. Lalu rombongan kendaraan yang berisi target itu akhirnya berhenti tepat di dalam jangkauan tembak. Rupanya incaran mereka selama ini adalah seorang pria tua berkacamata yang berkeluar dari salah satu mobil mewah. Untuk mengakhiri penantian panjang mereka, ia pun sangat optimis yang hanya membutuhkan satu hentakan peluru. Namun tiba-tiba sebuah keraguan muncul dalam benak Mike setelah melihat perbedaan dengan yang ada di dalam foto, sehingga Mike belum benar-benar yakin bahwa target tersebut sudah terkonfirmasi dalam buruan. Di sana Tommy terus mendesak untuk melepaskan tembakan, namun Mike malah menggagalkan misi itu secara sepihak. Entah apa yang ada di dalam benak Mike saat ini, hingga Tommy pun menumpahkan seluruh kekesalannya. Lalu keributan itu memicu posisinya diketahui oleh para sipil yang langsung menghujani mereka dengan tembakan. Tak sanggup untuk berhadapan langsung, akhirnya mereka berlari dan bersembunyi di balik bebatuan, yang mana pihak musuh melakukan pengejaran menggunakan mobil hingga tak menyisakan peluang untuk mereka lolos. Namun keberuntungan sedang berpihak pada mereka berdua, di mana pihak musuh diutus mundur karena datangnya sebuah badai pasir. Di saat badai sedang berlangsung, disitulah mereka berinisiatif menerobos badai guna menghilangkan jejak, di mana Mike dan Tommy harus berjalan selama 5 jam untuk mencapai desa yang menjadi tempat tujuan di lokasi titik penjemputan. Yang dalam perjalanan itu Tommy pun memecah kesunyian dengan melakukan tindakan konyol dan bercerita tentang keharmonisan keluarganya. Setelah cukup lama berjalan, terlihat bayangan dari kejauhan dua orang yang sepertinya pasangan ayah dan anak, sehingga Tommy menyimpulkan itu sebagai pertanda bahwa mereka sudah dekat dengan desa yang menjadi tujuan. Lalu di saat akan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba sebuah lempengan tipis melayang ke hadapan Mike, yang mana itu adalah sebuah papan penanda area ladangnya ranjau. Mike yang sudah sangat merasa lelah kini pikirannya harus dihantui dengan rasa kekhawatiran akan hal yang belum pasti. Namun Tommy mencoba meyakinkan Mike supaya tetap melanjutkan langkahnya. Karena diyakini sebentar lagi akan lolos, namun sangat tak diduga jika kaki Tommy harus menginjak sebuah ranjau yang langsung meledak begitu hebat. Akibat ledakan itu kini Tommy harus kehilangan kedua kakinya, namun ia masih memiliki kesempatan untuk hidup. Ironisnya di waktu yang hampir bersamaan, Mike juga merasakan keberadaan sebuah benda di bawah pijakan kakinya. Beruntung Mike masih sempat menahan langkah kakinya sehingga ranjau itu tidak meledak, dan dia masih bisa berdiri dalam situasi yang darurat. Tak ingin kehilangan partnernya, Mike pun berusaha menenangkan Tommy dengan beberapa kalimat yang menguatkan hati. Dan setelah membahas tentang putra kecilnya, kemudian Tommy berhasil menyuntikkan serum untuk menghilangkan rasa sakit.
Namun karena tidak ingin sahabatnya mengalami nasib yang sama, maka ia pun memutuskan untuk bunuh diri di saat Meg berniat menolongnya. Setelah kematian Tommy, kini pikiran Meg menjadi kalut tanpa tahu keputusan apa yang harus dia ambil, di mana Meg hanya mempunyai dua pilihan, antara tetap diam menunggu pertolongan yang belum diketahui dari mana datangnya, atau mungkin ia harus melangkah maju dengan harapan ranjau itu telah rusak dan tidak meledak juga mencelakainya. Karena penasaran, Meg pun menusukkan pisau ke dalam pasir hingga bisa dipastikan bahwa itu adalah ranjau aktif, sehingga Meg menyadari meski nasibnya tak seburuk Tommy, tetapi pada dasarnya hanya tinggal menunggu waktu sebelum berakhir serangannya, bersama yang mana dirinya akan mati akibat ledakan ranjau atau mati akibat kelaparan. Dengan jiwa juang yang tinggi, Meg pun mencoba meraih tas, berharap pada sesuatu yang bisa ia manfaatkan. Namun setelah usahanya tak membuahkan hasil, ternyata radio yang mereka bawa telah mati karena kehabisan daya. Kemudian ia mengeluarkan panel surya untuk mengisi baterai radio itu, meski harus sabar menunggu untuk bisa digunakan kembali. Setelah perangkat radio bisa dinyalakan, Meg pun berkomunikasi dan meminta bantuan kepada pusat komando, di mana Meg melaporkan bahwa misinya gagal dan kini ia sedang terperangkap dalam sebuah ranjau yang aktif. Namun dari markas mengabarkan bahwa penjemputan tidak bisa dilakukan, sehingga Meg diminta menunggu selama 52 jam sampai pasukan darat menyelesaikan kontak senjata dengan pemberontak di sekitar gunung tersebut. Di saat komunikasi terputus, tiba-tiba sebuah badai pasir datang kembali yang terlihat bergerak ke arahnya. Dengan segala persiapan, Meg pun akan bertahan sekuat tenaga supaya kakinya tidak lepas dari pijakan ranjau. Dan akhirnya ia mampu melewati badai tersebut. Padahal kuatnya badai tersebut bisa menjauhkan radio dan mendekatkan mayat Tommy. Dengan sisa waktu 43 jam lagi, kini seluruh persediaan makanan yang dibawa oleh Meg rupanya telah habis. Sementara sampai saat ini harapan untuk bisa bertahan hidup pun semakin menipis karena tidak adanya pertolongan. Hingga Meg nyaris mengakhiri hidupnya dan mulai pasrah. Beruntung di tengah keputusasaan itu, nampak seseorang pria yang sedang berjalan menyusuri pasir. Ketika sosok pria asing tersebut mulai mendekatinya, Meg pun mulai menerangkan adanya ranjau di sekitar area tersebut. Namun orang itu tidak menggubris peringatan Meg, yang mana ia terus berjalan zigzag seolah tahu cara melangkah di sana. Lalu tanpa menunggu kejelasan apakah ia itu teman atau lawan, Meg pun meminta tolong untuk mencarikan air minum dan juga radio yang sebelumnya terhempas. Mengingat situasinya yang tak berdaya, maka Meg pun tidak ada pilihan lain selain bersabar menyaksikan orang itu pergi. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya muncul seorang gadis kecil dengan langkah yang sama seperti yang dilakukan pria misterius itu tadi. Tanpa ucap sepatah kata pun, gadis kecil itu mulai menghampiri dan memberikan botol air minumnya sambil menunjukkan sebuah benda berupa tentara mainan. Di sana Meg juga minta tolong kepada si gadis kecil itu untuk mengambilkan radio yang berada di tas ranselnya. Namun lagi-lagi ia seolah menunjukkan sikap misterius ayahnya yang langsung pergi tanpa menghiraukan permintaan. Please go get the radio. The radio! It's right there. No, I wasn't young.
Lalu seiring bergulirnya waktu, akhirnya hari pun berganti gelap, di mana malam itu hanya terdengar hembusan angin disertai lolongan predator yang memecah kesunyian. Untuk menghilangkan suasana yang mencekam, Mike pun kembali melihat video kebersamaannya dengan kekasihnya, sampai-sampai ia nyaris tertidur. Beruntung sebuah mimpi buruk mengagetkannya hingga membuatnya kembali siaga. Namun meski ranjau di bawah kakinya sempat meledak, rupanya ancaman bahaya lain sudah mengelilinginya. Setelah melalui malam yang panjang, kini Mike patut bersyukur karena dirinya masih hidup hingga pagi menjelang. Namun di saat siap melawan trik matahari, tiba-tiba pria yang kemarin datang kembali dan terus menertawakan keadaannya, di mana Mike dibuat kesal oleh orang itu yang tak peduli dengan semua penjelasan tentang ranjau yang ada di bawah kakinya. Dari beberapa pertanyaan, kini pria misterius itu terus memberi dorongan supaya Mike mau melangkahkan kakinya maju ke depan. Hal tersebut membuat Mike berpikir keras, sampai akhirnya menuduh beliau jika ingin membuatnya celaka. Namun ia menyangkal dan berdalih layaknya seorang motivator yang ingin membantu Mike mengalahkan ketakutan. Tak ingin terus berdebat, Mike pun kembali meminta tolong kepada beliau agar mau mengambilkannya radio, yang mana kali ini ia menuruti permintaan itu sembari memberi nasihat yang lebih meyakinkan. Namun Mike memilih tunduk pada naluri dan rasa takutnya, yang mana ia akan memilih bertahan di sana saja. Beberapa saat kemudian Mike terlihat depresi oleh situasi ini. Ia berhalusinasi melihat Tommy berdiri di hadapannya. Bahkan ketika malam menjelang, Tommy terus memberi dorongan supaya Mike bisa bertahan hidup lebih lama lagi. Namun ketika kondisi fisik dan mental semakin lemah, di saat itu juga Mike harus kembali berhadapan dengan predator malam. Setelah menghabiskan waktu 45 jam, akhirnya pusat komando menunda penjemputan selama 17 jam lagi. Namun karena harapan ingin segera bertemu kekasihnya, maka Mike tidak memperdulikan pertolongan itu dan akan berjuang sendirian. Namun ketika ketahanan tubuh sudah mencapai ambang batasnya, tiba-tiba pria itu muncul kembali di saat semuanya nyaris berakhir. Sambil mengobati luka gigitan serigala, ternyata pria itu kembali menawarkan dua pilihan yang harus segera ditentukan, yang mana menurutnya langkah maju ke depan lebih baik ketimbang mati kelelahan di bawah kendali rasa takut. Untuk itu ia pun memberikan sebuah minuman yang dikatakannya akan membuat mabuk dan melihat banyak hal yang memotivasi. Rupanya orang itu juga pernah mengalami nasib yang sama ketika menginjak ranjau aktif dan meledak di atas kakinya, sehingga kini ia menggunakan kaki palsu yang terbuat dari kayu yang membuat langkahnya sedikit pincang. Oleh karena itu, ia menjelaskan supaya Mike bisa segera mengambil keputusan, karena satu-satunya untuk menghilangkan rasa takut yaitu harus menjadi seorang pria yang bebas. Entah minuman jenis apa yang diberikan kepada Mike. Karena sepeninggalan pria itu, Mike mulai melihat hal yang tak biasa, di samping membawanya pada momen bahagia saat bersama sang pacar. Ternyata pikiran bawah sadarnya juga masuk ke dalam ingatan masa lalu yang kelam, di mana Mike dihadapkan pada sosok seorang ayah yang temperamental, yang selalu membuatnya kagum sekaligus prihatin akan kesabaran sosok sang ibu dalam ketertindasannya. Di saat bayangan hampir tenggelam, tiba-tiba sosok Tommy kembali muncul, memberi kabar gembira tentang adanya pertolongan, di mana ia menunjuk ke arah iring-iringan konvoi kendaraan militer yang masih berada di kejauhan, sehingga Mike langsung mengambil radio dan menjawab panggilan masuk. Namun saat mencoba memberitahukan lokasinya,
sinyal radio tiba-tiba mengalami gangguan. Tidak ingin menyerah begitu saja, Mike berusaha mengambil suara di dekatnya untuk memberikan tanda di udara. Namun tiba-tiba di saat yang sama, rupanya beberapa pemberontak juga telah datang sambil terus menembakinya. Lalu dengan tenaga yang tersisa, Mike membalas serangan itu dan berhasil menumbangkan musuh tanpa melepas pijakan kakinya. Ternyata pemberontak itu hanyalah ilusi semata. Namun berkat minuman yang diberikan pria misterius tadi, Mike pun telah menjadi orang yang kuat. Apalagi bayangan ibunya juga menyarankan untuk melanjutkan hidup dan berpesan supaya jangan takut akan kematian. Namun satu hal yang paling memotivasinya adalah dikala ia ingin segera bertemu dengan kekasihnya yang sudah menunggu sejak lama. Setelah menjalani penderitaan panjang, akhirnya Mike memutuskan untuk melangkah maju, berharap ranjau itu sudah rusak. Dan ya, benda itu sama sekali tidak meledak, sehingga tubuhnya tidak menjadikan puing-puing potongan kecil seperti apa yang ditakutkannya. Namun kini ia sangat penasaran dengan benda tersebut karena sudah membuat mengalami berbagai macam penderitaan. Terkejutnya Mike saat menyadari jika benda yang sedari tadi ia injak hanyalah sebuah kaleng bekas yang berisi tentara mainan. Di mana Mike menyadari satu hal, bahwa rasa takut yang teramat sangat besar atau begitu keterlaluan besarnya membuat dirinya nyaris menghadapi sang ilahi. Meski kesal dengan pemilik kaleng itu, namun Mike lebih memilih bersyukur bahwa dirinya masih diberikan kesempatan untuk hidup. Dan tak lama pertolongan pun datang hingga Mike bisa bertemu dengan kekasihnya lagi. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tonton video lainnya. Salam Sobat YSK.